Halo teman-teman, sekarang kita ingin mencari rumah rival, tapi nggak ketemu-temu. Jadi sama nunggu Saiful juga. Jadi kita jalan aja sama Arkan. Ya. Terus tunggu si Ripa belum dibalas ya guys ya tuh. Udah keliling-keliling tapi masih belum dibalas ya. Jadi kayak gelandangan kita juga ini. Kayak nyari-nyari rumah baru. Iya. Homeless. Ya udah, tunggu sampai ketemunya ya. Bye-bye. 1 jam kemudian. Orang cuman satu doang, rumah rival. Tuh, jalan terus lewat mana rival? Oh, ayo Ke depan. Mana ya, Pak? Bruh. Sekarang udah ketemu rival, itu Saiful. Ini Saiful. Nah, ini Saiful, ini Arkan. Ini rivalnya nih. Rivalnya nih. Akhirnya udah ketemu nih rivalnya nih. Rival, kamu baru bangun tidur, rival? Pantas aja. Sekarang berada di rumah rival. Ini rivalnya. Jadi ini rumah rival. Kita cari-cari berapa jam ini nggak tahu. Rivalnya baru keluar, belum mandi lagi. Halo, sekarang menuju ke pabriknya. Nah, sekarang ini ada rival, lengkap ya, rival, Saiful, Arkan. Nah, sekarang kita langsung menuju ke pabriknya. Kalau kalian nggak tahu, pabriknya sekarang yaitu pabrik tahu ya. Tapi yang tahunya rival. Nah, ini guys, ini perjalanannya. Ini perjalanannya. Nah, sekarang menuju ke sini aja. Apakah di pabrik tahu ada yang nggak tahu? Apa? Apakah yang di Oh, pabrik iya. tahu orangnya pada tahu? Apakah di pabrik tahu orangnya sudah pada tahu? Guys, ini pabriknya tutup atau enggak guys? Nggak tahu ini juga. Lihat ya. Ini guys, ini pabriknya guys. Bukain. Nah ini tahu kuri. Buka aja ya. Nah, buka guys. Oh buka guys. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakiyasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zifal Aprian. Perkenalkan, nama saya Safri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akan Sama Prijatowa. Kami dari kelompok 3 kelas 10 PPLG 1 akan mewawancarai UMKM pabrik tahu Yes, sir. Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, di sini kami dari SMK 2 Sukabumi, kelas 10 RPL 1, PPLG 1, izin mewawancarai UMKM. Di sini ada pabrik tahu kuring ya. Izin mewawancarai. Yang pertama, pertanyaannya, apa kelebihan dari jualan Bapak Ibu? Untuk kelebihan dari produknya gitu Ya. Kalau misalnya dari produknya kita beda dari yang lain gitu ya, dari bahan bakunya juga udah beda, dari lebih lembut, ukurannya lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya, apa kekurangan dari bisnis yang dijalankan? Kalau kekurangannya Kendala. kalau kendalanya aja mungkin dari ini ya, dari apa ya, dari Dari distribusi atau apa? Kurang agen? distribusinya ya, paling kekurangan itu aja. Kurang dari distribusinya, kurang Jadi ya? kita tahu kuring itu hanya meluas di Sukabumi aja gitu, jadi Belum belum keluar ini, kota. ya, Ya. mungkin Cianjur atau gimana. Selanjutnya nih, bagaimana sih proses pembuatan tahu dari awal sampai jadi itu gimana? Nah, untuk proses pembuatannya dari awal direndam dulu, terus udah direndam selama sekitar 5 jam nih. Apa nih yang direndam? Kacang kedelainya, Iya. kacang kedelainya direndam selama kurang lebih 5 jam, Ya. terus digiling, Nah, udah digiling, diolah, ya Allah, udah diolah lalu dicetak dicetak. ya, seperti
Itu tahu teh awalnya teh putih, terus diwarnain. Ya, diwarnainnya pakai kunyit Pakai asli. kunyit ya. Ya, Jadi alami ya. ya. Jadi gak pakai bahan pengawet. Oke, siap. Dan selanjutnya, apa kekurangan dari bisnis yang dijalankan? Kalau kekurangan dari bisnis sih banyak ya, banyak plus minusnya. Artinya kan dari permodalan, Ya. gitu kan, terus dari dampak lingkungan itu bisa berpengaruh juga gitu kan, kekurangannya gitu kan. Apa ya? Kira-kira yang lebih spesifik sih kekurangannya saat ini tuh bisnis untuk saat ini tuh dukungan dari pemerintah. Oh, iya benar. Kayak misalkan kita bikinkan sertifikat gratis, misalnya sertifikat PIRT atau sertifikat halal, Ya. terus bikin NIB kayak gitu, atau persyaratan penunjang usaha. Nah itu lebih dipermudah regulasinya, itu bagus. Bisa ya. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam produksi tahu, baik dari segi bahan baku, produksi maupun pemasaran? Kalau dari produksi ini ketersediaan bahan baku, karena kan kita ini proses pembelian bahan baku itu dari impor. Ya. Nah, artinya kalau impor kan harus menunggu regulasi ya. Nah, kalau saat ini kan harga tuh fluktuatif. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan kan otomatis banyak, pasti pembelian tuh kan lebih banyak ya. Ya. Nah, otomatis kalau yang namanya banyak pembelian, artinya banyak yang membutuhkan, berarti harga naik. Nah, itu Ya. kendalanya ya. Mungkin bisa nanti disamaratakan atau misalkan regulasinya distabilkan oleh pemerintah, itu lebih enak gitu. Ke permintaan ya, Pak? Ke permintaannya gitu. Terus yang satu lagi apa itu? Bagaimana pabrik ini menghadapi persaingan dengan produsen tahu lain, terutama dalam harga dan kualitas? Kalau ada pesaing sih bagi kita ini dianggapnya teman, karena sama satu profesi, terus saling membantu, saling menjunjung tinggi etika bisnisnya gitu. Kalau kami melihatnya ada pesaing ataupun misalkan kami dicontoh atau kami ditiru dengan yang lain, itu gak apa-apa, bagus juga, artinya berarti kita ada di atas gitu. Ya. Artinya berarti produk kita bagus gitu. Produk paling Makanya atas ya. ATM juga amati tiru gitu kan. Nah, Iya, benar-benar ya. nah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Bertiga. Apa peluang yang bisa didapatkan dari bisnis yang dipilih? Bisnis tahu kuring ini Ya. buat reseller gitu ya. Ini bisa mendapat income tambahan, artinya jadi usaha sambilan. Kita misalkan pelajar nih, bisa bangun pagi subuh gitu kan, kita masukin ke warung-warung atau ke pasar-pasar, itu bisa jadi peluang juga. Besok paginya atau jam 8 jam 7 baru masuk sekolah, sore kita ngambil uangnya. Itu peluangnya banyak banget lah kalau usaha sambilan, bisa dijadikan sambilan gitu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada inovasi atau pengembangan produk yang sedang atau akan dilakukan dalam produksi tahu? Ada. Sekarang saya tuh lagi proses pembuatan tahu robusta. Nah, tahu robusta tuh tahu yang direbus, kemudian pakai sambalnya bervarian lah, ada yang pedas, asin atau asam gitu. Nah, ini masih tahap baru 50%-an lah. Rencananya mau dipasarkan di Kota Sukabumi, sama mau pendampingan ke rumah makan gitu, untuk inovasinya. Pertanyaan selanjutnya, apa ancaman dari bisnis ini? Ancaman dari bisnis ini sebetulnya ancamannya kedisiplinan, itu cuma satu. Artinya kalau yang namanya bisnis tuh, mau bisnis apapun semua pasti ada resiko gitu. Tapi kalau misalkan tidak disiplin, ancaman bagi semuanya.
Selanjutnya, bagaimana dampak usaha ini terhadap lingkungan sekitar dan langkah apa yang diambil untuk mengurangi limbah produksi? Kalau untuk dampak untuk masyarakat bisa apa namanya memperendah lah, mempersempit ini ya apa namanya lapangan pekerjaan, karena memang kan ini ada juga karyawan orang-orang sini, kemudian bisa dijadikan kemitraan juga itu ada juga sebagian wilayah sini. Nah kalau untuk limbah ini kami bikin proses pembuatan IPAL yang memang udah ditata dan diatur oleh dinas terkait gitu. Jadi insya Allah aman. Tentunya sangat baik banget ya bagi lingkungan ya limbahnya. Ya. Jadi tidak dibuang sembarangan ke Enggak, sungai. Diolah. Jadi tadi dengar limbahnya buat makan sapi, betul? Ya kalau itu ampas tahu. Nah, ampas tahu tuh buat pakan sapi, pakan kambing atau buat maggot juga banyak sebenarnya manfaatnya. Dan cukup sekian ya wawancara dari kami. Terima kasih banyak. Ini juga nanti insya Allah akan diupload ke medsos ya, nanti untuk penilaian. Boleh. Insya Allah bisa jadi promosi juga. Di save dulu aja nomornya yang admin. Mungkin ada IG-nya atau Ada. Sekian dari wawancara kami. Selanjutnya nggak ada tugas lagi ya. Yes, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wawancara? Ini lumayan ribet ya. Jadi di sini ada Ibu, Arkan, Riva. Nah, sekarang cuma nunggu sekretarisnya doang biar diwawancaranya kita. Gimana Arkan kata-kata hari ini? Jangan lupa subscribe channel XPPLG 1. Soalnya ada podcast ya. Aku mau gak megang. Mas, kata-kata hari ini. Yang sudah boleh pulang. Assalamualaikum. Bruh. Beres guys, let's go.